Pengennya Mama sama Mbak Lala lebih gimana dalam mendidik AA gitu. Pengennya Mama gimana? Mau Mama tulitin AA. Aduh. Hai para noise, Jangan lupa untuk Subscribe channel YouTube Noise sekarang juga. Dan kalau mau dengerin versi lengkapnya, Dengerin hanya di aplikasi Noise. Hai Paranoid, selamat datang di episode perdana dari Ibu Negara Andara. Apa kabar semuanya? Tapi aku yakin yang jadi Ibu Negara tuh gak cuma aku doang di rumah sini, tapi kalian semua ibu-ibu yang lain juga jadi Ibu Negara di rumahnya sendiri. Pasti punya masalahnya masing-masing, terus punya keributannya masing-masing. Jadi mungkin di sini akan menjadi tempat sharing-sharing bareng lah. Aku di sini sebagai ibu rumah tangga di rumahku, dan kalian juga di rumah kalian pastinya. Walaupun yang aku ajakin sekarang ini sebenarnya belum berumah tangga, kasihan dia. Ya kan? Kamu mau berumah tangga lah? Oh iya Bu. Tapi belum sekarang. Oh, nanti. belum. Kapan? Kamu nunggu Rafathar kuliah atau gimana? Oh enggak Bu, nenek dong. Nah. Terus Lala ini juga awalnya tuh bukan babysitter Bukan. gitu. Jadi bener-bener Lulus sekolah langsung lulus SMA ya. Iya. Lulus SMA ikut saya kerja. Ya udah bener-bener ngikut aja. ngikut aja ngalir. gitu, ngalir aja sampai akhirnya bisa Sampai jaga sekarang. anak gitu. Nah, kita sekarang sih sebenarnya mungkin lebih mau ngebahas gimana challenge-nya punya anak yang udah nggak balita lagi, ya kan? Iya. Apalagi kan ya kalau aku ya berasa banget pertama kali sedih, bukan sedih sih, kayak ngerasa bener-bener dibantah itu di saat Rafathar itu waktu itu udah nggak cadel lagi. Jadi secara balita juga udah nggak kayak balita gitu, udah nggak, ibaratnya udah nggak cute gitu kan. Kalau ngomong cadel tuh kan Iya. kayaknya masih bayi gitu ya kan. Terus tiba-tiba dia ngebantah bisa ngomong R. Jadi rasanya kayak dibantah orang dewasa gitu. Mungkin ada yang relate ibu-ibu di sini. Kapan sih pertama kali ngerasa kayaknya menohok banget gitu dibantah sama anaknya sendiri? Kalau aku sih waktu pertama kali itu. Kalau kamu sebagai yang ngasuh, sering ya kamu mau berantem ya lah ya? Sering Paling banget, sakit enggak hati sama Rafathar sering ya? Kamu pernah nangis juga kan sama Pernah Rafathar? ya kemarin perang dunia. Nah, sebelumnya kamu pernah yang waktu di sini itu nangis. sering-sering perang dunia itu. Karena emang Itu lebih kamu kayak lagi mau datang bulan atau gimana lah? kayaknya masih ada masalah, masih capek. Jadi terus kayak Rafathar kan maksudnya bahasa dan cara ngomongnya kan udah kayak lebih tertata kan. Ya. Lebih tertata, terus kayak lebih kayak menohok Lebih ngena aja gitu, kayak ngena, berantem sama orang gitu. gede kan? Iya, jadi kayak pas lagi capek, pas lagi itu kayak langsung down, menetes. Ibu. Jadi dua-duanya teriak, gue yang pusing, dua-duanya nangis gitu kan kalau kayak Iya. gitu. Kalau aku sih biasanya ngadepin Rafathar yang di umur segini tuh memang yang paling utama, yang paling sulit adalah konsistensi. Iya. Gimana kita ngadepin anak di umur segini tuh kan udah ingat banget gitu ya, dan dia udah tahu celahnya. Di saat kita nggak konsisten tuh dia akan berulang lagi gitu. Kayak misalnya dia lagi dilarang sesuatu, terus dia dikasih celah, Iya. ya kan? Terus dia akan mengulangi hal yang sama gitu. Hal Dan yang dia sama. tahu celahnya tuh mintanya di mana gitu. Iya. Di saat gue lagi ribet gitu, di saat kayaknya gue nggak bisa Menolak. membantah, nggak bisa menolak, tuh dia biasanya dia tuh tahu gitu. Jadi memang sebenarnya bukan anaknya sih, lebih ke concernnya tuh belajar yang lebih banyaknya lu sebenarnya lebih di diri sendiri sih, lebih di akunya sebagai ibu gimana caranya lebih konsisten dalam mendidik anak gitu. Nah biasanya dibantuin, senangnya tuh dibantuin sama Lala. Lala tuh lebih galak daripada saya ya. Ya kan lah? Iya. Bisa dibilang begitu. Ya kan, kalau saya Iya. nggak konsisten tuh biasanya si Lala tuh marah, ibu jangan kayak gitu dong bu gitu. Iya, karena kalau ibu nggak konsisten, nanti Rafathar akan ngandelin hal yang sama, ngelakuin hal yang sama. Kayak misalnya dia minta sesuatu, dia nangis, ibu langsung ya udah gitu. Kalau ibu nggak diingetin, pasti ibu ya udahlah main aja, main iPad misalnya. Kan ibu lagi dihukum nih, Rafathar nggak boleh main iPad seminggu misal. Terus belum seminggu dia udah nangis-nangis, teriak-teriak, tantrum gitu. Terus ya udahlah ibu, karena ibu lagi nggak mau pusing, ya itu jadi kayak
ya kalau Ya, dia dikasih tuh lagi tahu. tahu. Terus nanti dia besokannya dia bisa melakukan hal yang sama kayak nangis-nangis lagi, marah-marah di depan umum karena dia tahu waktu dia marah depan umum ibu langsung kasih. Jadi dia ngulangi lagi. Makanya kayak Lala suka ngingetin ibu, "Bu, jangan dikasih, udah tahan aja." Tapi kan sebenarnya dia bisa, ya kan Bu? Bisa. Bisa. Waktu itu dia sempet 2 bulan ya. 3 bulan lah 3 ya. bulan dia kalau karena ibu konsisten dia 3 bulan nggak main game, nggak main gadget, bahkan nggak nonton ya, nonton pun Nonton jarang, sekali-sekali. sesekali. Nah kemarin ini kan karena liburan kan kasihan yang lain Iya. semuanya pada main ya kan. Sekarang udah Dan boleh lagi. Lala ini kan memang ya mungkin ya nggak bisa disalahin juga, mungkin kan cara orang berbicara tuh kan beda-beda ya Iya. gitu ya. Lala Karena- ini agak ngegas ya Iya orangnya karena modelnya. emang rata-rata orang Sumatera tuh gitu Bu. Ya emang orang Sumatera tuh nadanya tuh tinggi padahal ngomongnya biasa. Ini juga Tapi- kan kayak Iya, di ini atas kan semua kayak, gitu. Do tinggi semua, tapi dia bukan marah gitu. Kebetulan Iya. aku juga gitu sih. Iya jadi karena rata-rata Cia, orang langsung Sumatera tuh begitu Bu. sok dislow-slowin ngomongnya. Iya nggak bisa loh, kayak jualan juga sama kayak gitu juga nggak bisa pelan. Ya itu kan challenge saya kan Iya. gitu. Challenge kamu juga kan harus bisa lebih jaga emosi, Menyesuaikan. menyesuaikan gitu. Kadang-kadang Makanya- kita kelepasan, namanya Iya. juga orang tua belajar juga lah. Iya makanya kan kadang-kadang udahlah ibu anaknya kan suka gitu kan karena itu untuk ingin laju kalau nggak berdebat terus kita kalau nggak Iya. ditolongin ibu. Iya benar. Makanya kadang-kadang Lala kalau cara nganuin emosi Rafathar kalau nggak dia diajak main yang lain dialihin Selamur-selamur. selamur-selamurin kalau nggak ya serah terima sama ibu atau nggak bapak sih kayak gitu. Serah terima. Oh, challenge kedua itu adalah satu kan konsisten sama diri sendiri. Yang kedua itu adalah sejalan seia sekata dengan pasangan. Ya karena itu agak sulit juga ya. Kadang-kadang kan mungkin ya ini nggak hanya ibu melulu ibu atau bapak begitu ya. Tapi kan kadang-kadang memang suka ada berbeda pendapat lah gitu. Itu kadang-kadang tuh anak juga tahu salahnya. Jadi dia tahu kalau nggak kita kira-kira kalau ke ibunya nggak ini, nah ini Lari ke bapaknya. bapak. Dia udah lebih banyak berpikir dia tuh. Dan Rafathar tuh suka ngedengerin orang ngomong. Kayaknya tuh dia nggak ngedengerin. Ternyata dia tuh ngedengerin dan dia tuh kepo banget. Jadi Padahal dia sebenarnya lagi nulis atau Iya, lagi apa, iya. tapi orang cerita tuh bisa keserap semua di otaknya dan bisa dia balikin dan dia omongin enggak lagi nanti gitu. suatu hari yang Iya. kapan gitu dia ngomong. Dibahas. Mama kan gini gitu. Iya benar. Kalau ini kayak tadi nih, yang tadi ini barusan nih tadi, ibu ngasih waktu boleh main 10 menit. Dia tahu celahnya di bapaknya. Dia langsung bilang, "Papa, Mama boleh main 10 menit. Dari Papa boleh berapa? 20 menit." Jadi dia hari ini dapat jatah main game 30 menit. Pinter dia. Oh jadi 30 menit. 30 menit. Itu rezekinya dia. Rezekinya dia hari Benar, ini. benar. Iya. Kalau challenge selanjutnya tuh kalau buat aku itu adalah percaya sama anak. Maksudnya bener-bener percaya gitu. Kadang-kadang kan kita emang bener gitu kan. Kayak nih, kayak kemarin nih baru kejadian si Rafathar malamnya dia ngomong, "Mah, besok Rafathar mau ada presentasi." Dia bilang gitu. Oh gitu, yaudah mama bantuin bacain Iya, gitu. bacain. Dan besok katanya ada tes lagi. Terus tiba-tiba paginya dia bilang gak enak badan. Kita kan sebagai coba di sini siapa paranoid yang suka bikin alasan? Karena gue dulu juga suka kayak gitu ya. Jadi kita kan langsung negative thinking ya sama anak gitu ya. Ini beneran sakit Atau alasan. Tapi kan kalau kita dulu digituin nggak suka ya, bener nggak, jadinya nggak percaya sama orang tua. Terus kayak jadi, gue mau mendingan gak usah cerita lah, mendingan gue bohong aja. Pengennya tuh dia bisa cerita, kalaupun memang begitu ya biar aja dia cerita. Tapi untuk bener-bener percaya itu tuh menurut gue tuh susah gitu. Walaupun dia udah bilang enggak kok mah, jangan-jangan gitu. Karena kita udah keburu negative thinking. Terus kita tahu dulu otak-otaknya kita tuh dulu gimana sih gitu. Iya. Di satu sisi pengen juga dia jadi anak yang jujur gitu. Di satu sisi lainnya juga pengennya dia tuh bisa cerita apapun seburuk-buruknya dia tuh. Pengennya tuh saya pengen dia tuh bisa cerita gitu ke saya. Itu ketakutan saya, tapi juga ada ketakutan, keinginan tuh tercampur jadi satu. Pengen jadi ibu yang bisa kayaknya dia tuh bisa cerita apa aja gitu, mau diajak asik juga bisa. Tapi kan di satu sisi lain kan pengen punya anak yang jujur gitu kan, nggak mungkin dong gitu kayak ya udah bohong aja yuk, udah nggak usah sekolah, kan nggak mungkin, bener nggak? Di satu sisi pengen juga jadi ibu yang kayaknya asik. Ya udah nanti mama bantuin ya biar gini. Jadi tuh itu saya Dilema. tuh dilema. Jadi itu bener-bener challenge yang lumayan besar sih buat saya. Ini kan dari tadi kita berdua ngomongin gimana
gimana cara mendidik Ini Rafathar. ayo ngomong closingnya kan. Dengar Oke, dulu. guys jangan pernah gosipin AA ya. Enggak, Jangan kayak mama sama Mbak Lala ya. Kan mama- Itu nggak boleh ya. dengerin dulu dengerin. Pengennya mama sama Mbak Lala lebih gimana dalam mendidik AA gitu. Pengennya mama gimana? AA mau mama turutin AA. Aduh. Nanti kalau diturutin jadinya kalau misalnya nih, misalnya AA pengen makan coklat terus, makan permen terus. Sedangkan kan makan coklat sama permen terus kan bikin gigi jadi bolong. Betul. Kalau mama turutin terus, mama jadinya nggak sayang dong sama anaknya. Berarti Betul. AA bisa gosok gigi. Jadi pengennya supaya Rafathar supaya Rafathar nurut sama mama, mama harus gimana? Nurut. Eh? Ya gitu. Pengennya gimana? Mama lebih gimana? Ntar dulu masih ngobrol. Ayo cepat pengennya mama misalnya ngomongnya lebih baik-baik, Mbak Lala ngomongnya lebih baik-baik gitu. Gimana? Mbak Lala maunya gimana? Bala nurut mama. Terus ngomongnya baik-baik, gak marah-marah gitu. Nurut naon? Nurut apa boy? Ngomongnya baik-baik, gak marah-marah gitu. Ayo. juga Juga nurut ya sama mama, ya. Oke? Oke. Oke. Oke, ya udah sana.